Lalu apa sih fungsi dari media pembelajaran inovatif? Ada beberapa fungsi, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, ini maksudnya apa? Dengan adanya media bisa keterlibatan siswa bisa meningkat ya. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu membuat media pembelajaran yang inovatif, ya, itu pasti biasanya medianya itu akan menarik buat siswa. Nah, ketika siswa tertarik, karena biasanya di dalam situ bisa kita munculkan gambar, video, atau simulasi, atau bentuk permainan, dan sebagainya. Kemudian medianya interaktif. Nah, ketika siswanya tertarik, maka keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu akan lebih meningkat. Maka itu perlu media pembelajaran yang inovatif. Lalu yang kedua adalah mempermudah pemahaman. Iya, Bapak dan Ibu. Penggunaan media inovatif itu bisa membantu dalam menjelaskan konsep-konsep yang sulit dengan cara yang lebih visual. Misalnya begini, Bapak dan Ibu. Ada beberapa hal yang mungkin terlihat abstrak gitu, dengan adanya media menjadi lebih konkret. Misalnya penggunaan eh, media atau alat, misalnya penggunaan mikroskop lah ya, yang kalau kita belajar misalnya hanya belajar tentang sel-sel itu apa sih secara teori begini-begini, dapat murid pengetahuan, tetapi ketika kita minta mereka melihat secara langsung menggunakan mikroskop misalnya, oh mereka jadi lebih paham apa sih yang dimaksud dengan yang teori-teori itu ya. Kita bicara tentang sel, kelihatan oh dinding sel seperti ini, inti selnya seperti ini, dan sebagainya. Kemudian fungsi media pembelajaran yang berikutnya adalah meningkatkan retensi informasi. Maksudnya begini Bapak dan Ibu, dengan menggunakan media yang beragam, murid-murid kita itu bisa cenderung lebih mudah mengingat informasi yang dipelajari. Jadi dengan media yang beragam, kemudian yang inovatif tadi, bisa media visual, mungkin audio, atau media yang interaktif, maka siswa-siswa kita itu bisa meningkatkan eh, daya serapnya atau menerima informasi lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah memfasilitasi pembelajaran mandiri. Iya, Bapak dan Ibu, biasanya media itu kalau kita buat media pembelajaran yang inovatif, itu murid-murid itu bisa belajar secara mandiri, ya. Memungkinkan murid-murid kita bisa belajar secara mandiri. Artinya mungkin kita bisa berikan pembelajaran secara online atau daring gitu ya. Modul atau modulnya modul interaktif atau aplikasi-aplikasi tertentu yang memungkinkan murid-murid kita itu bisa belajar secara independen, secara mandiri. Lalu yang berikutnya adalah tentu saja mendorong kreativitas Bapak dan Ibu. Beberapa jenis media inovatif ya, seperti beberapa platform desain itu bisa membuat siswa-siswa kita menjadi lebih kreatif. Kemudian mereka bisa dengan mudah mengekspresikan ide-ide mereka. Salah satunya kalau platform desain mungkin Canva, Bapak dan Ibu ya. Saya juga lihat tadi Bapak Ibu itu eh, menjawab media apa yang sudah pernah dibuat. Oh, menggunakan Canva, Canva, Canva itu begitu banyak. Iya, saya juga sepakat penggunaan Canva, Bapak dan Ibu sangat membantu. Selain membantu kita, guru, tetapi juga bisa membantu murid-murid kita menjadi lebih kreatif dengan menuangkan ide-idenya, menuangkan kreativitasnya di dalam desain Canva. Lalu, yang selanjutnya adalah fungsi media pembelajaran inovatif itu adalah memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Nah, ini Bapak dan Ibu yang sekarang juga sedang digalakan, ya, bahwa sekarang bukan lagi zamannya kompetisi, tapi sekarang zamannya adalah kolaborasi, di mana kita akan menggunakan media pembelajaran supaya murid-murid kita itu bisa berkolaborasi. Lalu bagaimana cara mereka berkolaborasinya? Banyak caranya ya, bisa saja kita berikan dalam bentuk project-project ya, proyek, kemudian diskusi dan sebagainya lewat berbagai macam media yang ada. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya Canva ya. Murid-murid itu kan bisa menuangkan ide-ide atau menuangkan jawabannya, menuangkan pemikiran kritisnya di Canva. Lalu murid-murid juga bisa berkolaborasi, artinya bekerja sama dalam
satu desain Canva. Nah, itu bisa kita rancang dan bersyukurnya nanti di pertemuan berikutnya ada materi tentang Canva di pelatihan kita ini, Bapak dan Ibu. Di situ mungkin nanti akan dijelaskan lebih dalam bagaimana mengoptimalkan Canva dalam pembelajaran yang interaktif maupun yang inovatif. Saya lanjut Bapak dan Ibu, mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Nah, ini juga ketika kita membuat berbagai macam media pembelajaran, harapannya ya bisa mengakomodir ya, memenuhi kebutuhan gaya belajar murid-murid kita yang berbeda-beda. Walaupun eh, gaya belajar itu bukanlah satu-satunya yang menentukan bagaimana murid itu bisa mencapai tujuan pembelajarannya ya. Artinya pun kita perlu perhatikan kesiapan belajarnya, kebutuhan belajarnya dan sebagainya ya. Dimana kalau kemarin-kemarin kita ada sedikit salah pemahaman gitu terkait gaya belajar seolah-olah ya kita sebagai seorang guru harus menyiapkan berbagai macam media materi yang sesuai dengan gaya belajar siswa tertentu. Lalu karena misalnya gaya belajarnya auditori, maka kita harus menyiapkan media yang audio, kemudian anak itu hanya belajar lewat audio saja. Padahal belum tentu seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya. Nanti akan kita lanjut ya diskusinya, Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian adalah menyediakan umpan balik langsung, ya, secara langsung. Nah, Bapak dan Ibu, dengan media pembelajaran itu kita memungkinkan memberikan umpan balik secara langsung kepada murid-murid kita. Eh, tetapi ini mungkin perlu penggunaan teknologi Bapak dan Ibu ya. Seperti sekarang ya beberapa aplikasi tadi saya juga lihat Bapak dan Ibu menyampaikan di situ Bapak dan Ibu menggunakan Quizzes. Di Quizzes itu kita juga bisa memberikan umpan balik secara langsung di mana mungkin siswa bisa tahu eh, benar, salah jawabannya dan sebagainya. Dan di beberapa aplikasi yang lain seperti yang tadi yang ketika awal saya praktekkan kepada Bapak dan Ibu ya key report itu juga sebenarnya bisa memberikan feedback secara langsung kepada murid-murid kita di mana kita bisa memberikan sebuah pertanyaan kemudian murid itu akan menjawab lalu secara otomatis nanti akan diberikan umpan balik secara otomatis itu salah satu contohnya bagaimana media pembelajaran itu bisa menyediakan umpan balik secara langsung. Saya lanjut Bapak dan Ibu. Eh, memperluas aksesibilitas ya. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu membuat media pembelajaran, kemudian memanfaatkan teknologi tentu saja, maka eh, media pembelajaran inovatif itu menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan eh, apa ya, membantu siswa dalam menjangkau ya berbagai macam siswa dengan berbagai macam kebutuhan. Ya. Jadi aksesnya lebih luas Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu pakai media pembelajaran.